sesuatu yang besar sedang terjadi. Selamat malam pemirsa, senang sekali pada malam hari ini kami bisa bertemu kembali dengan Anda di acara yang luar biasa, dahsyat, mantap, New Life tentu saja. Pemirsa, apa kabar Anda pada malam hari ini? Tentu saja kami berharap Anda dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, mantap, sebagaimana acara ini. Namun pemirsa, apabila saat ini Anda sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan Anda, entah itu masalah yang sifatnya pribadi, atau barangkali masalah keluarga, ekonomi, atau barangkali kesehatan, pemirsa, kami mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan program ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Pemirsa, setiap minggunya kami akan hadir di layar kaca Anda dengan menghadirkan bintang tamu yang memiliki kisah hidup yang luar biasa. Beberapa di antaranya pemirsa memiliki kisah hidup yang dulunya diambang kehancuran, tetapi kini kehidupannya sudah dipulihkan dan mengalami kehidupan yang baru yang tentu saja jauh lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu pemirsa, para bintang tamu kami dan juga narasumber kami sangat rindu untuk membagikan kisah hidupnya dengan Anda dan saya dengan satu tujuan supaya kehidupan kita berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih bermakna. Oleh karena itu pemirsa, kami mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi di dalam acara ini dengan cara mengirimkan kepada kami, menceritakan kepada kami apapun permasalahan yang saat ini sedang Anda alami. Anda bisa menceritakan kepada kami permasalahan Anda apapun itu. Anda bisa mengirimkan SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Kami ulangi, Anda bisa SMS kepada kami dan menceritakan kepada kami apapun permasalahan yang saat ini sedang Anda alami di nomor 0819 081 74 kali 1. Pemirsa, tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah kutuk yang tidak disengaja. Baiklah, untuk tidak berlama-lama langsung saja kita sapa bintang tamu dan narasumber kita yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bu Dita. Apa kabar Pak? Luar biasa, dahsyat dan mantap Bu. Wow, apalagi habis lebaran. 1 bulan lamanya kita tidak bertemu, ya, rasanya lama sekali. Betul. Apa yang Bapak rasakan selama libur nih Pak, 1 bulan? Karena bisa bersama dan keluarga, bisa jalan-jalan, bisa kumpul dan saya rasa itu merupakan anugerah dari Tuhan dalam hidup kita dan saya percaya pemirsa juga pasti sudah mengalaminya. Iya, baik, kita sapa dulu bintang tamu kita. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar Pak? Kabarnya luar biasa, dahsyat, mantap. Terima kasih Pak. Bapak terima kasih sudah memenuhi undangan kita pada malam hari ini. Pak, tema yang kita angkat pada malam hari ini kok kayaknya agak-agak serem gitu ya saya ngedengarnya. Kutuk yang tidak disengaja. Kenapa sih Pak kita kok ngangkat tema kayak gitu sih malam-malam Jumat kayak gini? Tapi Ibu nggak pernah dikutuk jadi kodok kan? Saya nggak mau, Bapak jangan kutuk gitu. saya. Memang kutuk yang tidak disengaja ini sangat menarik Bu. Kalau kita melihat, saya supaya kita tidak berbeda persepsi tentang kutuk itu apa, kita lihat saja dari Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Bahasa Indonesia mengatakan begini, definisi dari kutuk adalah doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan bencana atau kesusahan kepada seseorang. Jadi kutuk itu bukan hanya aku kutuk kamu jadi kodok duluan baru dia terkutuk. Tidak. Waktu kata-kata itu sudah diucapkan, maka itu akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Waktu kata-kata semenjak kita kecil itu sudah diucapkan, maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah sama, kenapa penelitian mengatakan bahwa orang yang punya orang tua bercerai, kecenderungannya anaknya akan bercerai. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kata-kata mungkin sikap dari mamanya terhadap papanya bagaimana, itu tanpa disadari terekam dalam memori bawah sadarnya. Dia melihat apa yang dilakukan oleh mama papanya. Nah, misalkan pas waktu lagi berantem lagi, misalkan mamanya berkata, ya dulu papa waktu pacaran tuh sayang banget sama mama. Tapi setelah nikah minta ampun gitu ya. Dulu jauh-jauh hujan-hujan papa datang jemput mama, sekarang minta antar ke mall saja. Aduh, susahnya minta ampun gitu kan ya. Nah, makanya kamu harus sadar. Semua laki-laki itu sama seperti gitu. Nah, coba lihat. Waktu mamanya cerita, semua laki-laki itu sama seperti gitu. Dia mengeluarkan kata-kata yang menghakimi laki-laki sama seperti gitu. Dan akibatnya termemori dalam alam bawah sadar sang anak ini, ya laki-laki seperti gitu. Waktu dia berpacaran, ketemu laki-laki yang cuma janji, setelah jadian,
akhirnya selingkuh atau bagaimana, dan akhirnya dia berpikir semua laki-laki seperti itu. Misalkan contoh lain lagi, waktu kecil saya sering dikatakan, kamu nih anak yang nggak bisa pegang uang. Kalau pegang uang hilang, anak yang nggak bisa pegang uang. Loh, itu dikatakan bukan hanya sekali, berkali-kali, kamu nih nggak bisa pegang uang. Sehingga waktu saya dikasih uang, dalam waktu 1 hari saya bisa lupa naruh di mana. Kenapa ya hal itu bisa terjadi? Saya jadi mikir, kenapa hal itu bisa terjadi pada diri saya? Akhirnya saya mencap, saya anak yang nggak bisa pegang uang. Waktu dikatakan, kamu anak yang nggak berguna, kamu anak yang nggak berguna. Loh, itu terjadi pada hidup saya. Sehingga waktu masa remaja saya nggak berani punya mimpi apa-apa. Waktu saya nanti menikah, bekerja sebagai apa, nggak punya mimpi karena saya pikir saya sudah nggak berguna. Apalagi mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari orang tua, itu menggenapi, oh ya udah, memang saya tidak berguna dalam hidup ini. Nah, kutuk yang seperti gitu yang saya masukkan dengan yang tidak disengaja. Orang tua mungkin tidak bermaksud seperti gitu, tapi karena dia melihat kondisi anak begini, misalkan saya dulu anaknya nakal, sehingga dikatakan kamu anak yang tidak berguna, akhirnya tanpa disadarin itu masuk dalam hidup saya. Nah, itu kutuk yang tidak disengaja. Sebenarnya tanpa bermaksud orang Tanpa tua bermaksud, melakukan itu. tanpa disadarin, ya kan? Yang kalau nggak sengaja kan berarti kan dia tidak dengan satu tujuan untuk dengan sengaja mengutuk anaknya, dengan maksud mengutuk anak, tidak. Dia sendiri nggak sadar kadang-kadang. Ya, seperti itu. Ya. Biasanya nih Pak, kalau Bapak mengangkat satu tema, itu biasanya bintang tamu kita punya cerita, punya kisah yang biasanya hampir-hampir mirip dengan itu. Betul. Nah, saya sebenarnya sangat penasaran dengan ceritanya Pak Erwin. Cuman sebelum ke situ Pak, kita bikin pemirsa penasaran lagi. Kita mau ingetin dulu aja ke pemirsa. Pemirsa, kembali kami ingatkan kepada Anda bahwa acara ini kami kemas khusus untuk Anda loh pemirsa. Jadi bagi Anda yang saat ini mungkin Anda sedang berpikir-pikir, kenapa ya kok kehidupan saya sepertinya tidak berhasil, selalu gagal dan selalu gagal. Apa sih yang salah dengan hidup saya? Mungkin Anda yang sedang merenung-renungkan makna kehidupan Anda yang sedang merenung-renungkan dosa apa yang sudah Anda lakukan sehingga sepertinya kehidupan Anda sepertinya terlihat seperti kena kutuk begitu. Pemirsa, saya mau katakan kepada Anda, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan program ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Oleh sebab itu pemirsa, bagi Anda yang saat ini sedang memiliki permasalahan di dalam kehidupan Anda, baik itu berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini, silakan pemirsa, jangan ragu-ragu, angkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kepada kami, menceritakan kepada kami apapun permasalahan Anda di nomor 0819 08174 kali 1. Kami ulangi, Anda bisa SMS kami di nomor 0819 08174 kali 1. Ya. Baik, kita kembali ke Pak Erwin. Kita kembalikan kepada ahlinya. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, pengalaman masa lalu Bapak, apa sih Pak yang mengakibatkan Bapak seperti merasa kena kutuk begitu, sehingga mengakibatkan ada dampak terhadap masa depan Bapak? Oke, makasih ya buat kesempatannya Ibu Dita, Pak Susilo. Jadi karena saya tahu bahwa acara ini adalah tentang new life ya, makanya saya bisa bercerita karena saya bisa menceritakan apa yang saya alami ketika saya merasa bahwa saya sudah bisa keluar dari pergumulan itu. Saya rasa seperti itu. Nah, jadi ceritanya adalah waktu saya dengar tentang temanya ini, sebenarnya saya juga agak menggelitik gitu ya, kutuk gitu. Saya merasa sebenarnya tidak dikutuk gitu. Cuman waktu penjelasan Pak Susilo bahwa sesuatu yang mungkin sebenarnya tidak disengaja, dan saya percaya pengalaman saya dengan orang tua saya dulu, saya percaya sekali orang tua saya juga bukan seorang yang mau bermaksud untuk mencelakakan saya atau bermaksud untuk menghalangi saya sebagai anaknya gitu ya. Jadi pengalaman saya adalah, saya ingat waktu belakangan saya mulai berkarir dan setelah saya lulus dari sekolah, kebetulan pendidikan saya yang paling tinggi cuma SMA gitu ya. Kenapa saya seringkali mengalami kegagalan dalam kehidupan, terus menjalani beberapa aktivitas pekerjaan, bahkan juga sempat menjalankan beberapa bisnis, kok nggak bisa maju-maju gitu, bahkan sampai beberapa kali gagal terus gitu ya, gatot gitu, gagal total. Nah, saya berpikir bahwa ada beberapa hal di mana saya
seringkali ketika saya menjalani pekerjaan saya, ketika saya berjanji, saya tidak menepatinya gitu. Atau bahkan kebalikannya, untuk hal-hal tertentu, bahkan saya tidak berani berjanji gitu. Padahal saya yakin saya mampu melakukannya. Janji tidak ditepati otomatis itu akan mempengaruhi klien. Betul. Dan akibatnya kegagalan demi kegagalan terjadi. Terus menerus gitu. Nah, jadi ketika saya mempunyai kesempatan untuk merenung, saya teringat bahwa tema tentang kutuk ini, saya seperti kayak ada yang mengutuk saya ini gitu kan. Ngerasa seperti terkutuk karena gagal-gagal terus. Bener gitu. Dan akhirnya ketemulah satu memori waktu ketika saya umur sekitar 10 tahun ya. Waktu itu saya sudah bersama dengan ayah dan ibu saya. Saya sempat waktu masa kecil itu ikut sama nenek dari umur 1 tahun sampai umur 8 atau 9 tahun itu diasuh sama nenek saya. Nah, jadi ketika berjumpa dengan papa saya, waktu itu papa saya juga sedang menjalani satu usaha dan kelihatannya usahanya harus berpindah-pindah tempat. Yeah. Nah, kita tidak begitu bagus secara finansial pada saat itu. Nah, saat itu papa saya pernah memegang saya, kemudian saya disuruh berdiri dan ayah saya memberikan satu gerakan yang saya ingat. Dia berlutut dan dia menunjukkan, Erwin, ini adalah rokok terakhir yang papa akan hisap. Dan saat itu langsung akan berhenti. Karena papa ingin menjamin supaya kamu bisa punya pendidikan. Nah, karena anak laki lagi ya? Anak laki-laki, adik-adik saya satu-satunya di keluarga. Nah, jadi saya nggak ngerti juga, saya juga nggak pernah ada satu gambaran pendidikan tinggi itu seperti apa. Waktu itu kan masih SD. Nah, tetapi kenyataannya setelah saya menjalani kelanjutan kehidupan saya ternyata pendidikan saya hanya cuma SMA gitu. Jadi, nah, dan orang tua nggak mampu membiayain. Dan orang tua ternyata tidak membiayai. Tidak mampu membiayainya karena kebiasaan merokoknya itu masih. Iya, dan hari ini papa saya masih merokok, masih merokok hari ini. Nah, jadi janji yang pernah diucapkan betul. Bahkan sambil berlutut pun tidak ditepati. Tidak ditepati. Seingat saya waktu itu setelah berjanji nggak berapa lama papa saya merokok lagi. Tapi itu tidak terpengaruhi ke dalam diri saya karena pada saat itu saya tidak menganggap itu sebagai satu hal yang penting. Ya. Gitu. Cuman setelah saya dewasa, saya lulus sekolah, saya bekerja, saya beraktivitas, bahkan menjalankan beberapa bisnis, gagal, ada buat beberapa janji, tidak menepati, kemudian juga semestinya saya harus mengatakan satu janji yang saya bisa lakukan, tapi saya tidak berani. Nah, jadi saya tuh seperti kayak ada sesuatu yang mengikat saya gitu loh. Nah, saya cari-cari kenapa, nah saya ingat salah satu memori saya seperti itu. Karena janji yang tidak ditepati itu. Saya merasa seperti itu. Ya, selain itu ada nggak perlakuan dari orang tua yang mengecewakan buat Bapak? Selain janji yang tidak ditepati itu. Ya, ketika saya sudah diambil sama papa mama saya dari nenek saya, kita akhirnya saya bertemu dengan adik-adik saya. Setelah saya kelas 4 SD, saya baru pertama kali lihat adik-adik saya gitu kan. Tiga-tiganya perempuan. Jadi ada satu adik perempuan saya yang terlihat lebih pintar, cukup pintar karena dari TK, SD selalu juara. Jadi kalau misalnya pergi jalan kemana bertemu dengan teman-teman papa saya selalu bilang si adik perempuan saya inilah yang pintar dan dia ini nggak bisa apa-apa, dia ini nggak pernah juara. Nah, hal seperti itu mempengaruhi saya. Jadi hari ini waktu saya merasa gagal, ya memang saya nggak bisa apa-apa. Jadi merasa itu sesuatu yang benar begitu ya? Iya, jadi saya benarkan gitu loh. Iya. Ini ada pertanyaan dari pemirsa dari 6147. Bagaimana sih caranya untuk bisa menghilangkan kutuk itu, Pak? Kemudian